Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Muhammad Fadli, guru SMA Negeri 1 Jonggat, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Lombok Tengah, dengan fasilitator Bapak Abdul Wahid Mustafa dan pendamping praktik Ibu Saidati Marhamah. Pada kesempatan kali ini tentang inquiry apresiatif. David Coverider memperkenalkan inquiry apresiatif ini sebagai sebuah pendekatan manajemen perubahan berbasis kolaborasi dan penguatan potensi. Kemudian, IA juga mengutamakan prinsip psikologi dan pendidikan positif serta menggali potensi sebagai sumber keberhasilan. Dan pada demonstrasi kontekstual kali ini melakukan pendekatan dengan menerapkan inquiry apresiatif demi tercapainya visi, menerapkan inquiry apresiatif untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada murid SMAN 1 Jonggat dengan tahapan Bagja. Tentu dengan prakarsa perubahan tumbuhnya jiwa kewirausahaan atau entrepreneur pada murid. Namun sebelum kita memasuki pada tahapan Bagja, saya ingin memberikan penegasan tentang apa itu jiwa kewirausahaan pada murid. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan usia murid yang rata-rata masih dalam masa yang produktif untuk menerima ilmu pengetahuan, maka perlu adanya pembiasaan penerapan wirausaha di sekolah yang dapat ditempuh melalui kegiatan belajar mengajar, penerapan karakteristik kewirausahaan di sekolah dan praktik berwirausaha untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada murid. Dalam menerapkan IA, kita dapat melakukan 5 tahapan yang bisa kita sebut atau yang biasa kita sebut dengan Bagja. Pertama adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pada tahap awal, mari kita mulai dengan Bagja yang pertama, yaitu B, buat pertanyaan. Pada tahapan define, membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah investigasi atau kekuatan serta potensi kewirausahaan yang ada di SMAN 1 Jonggat dengan tindakan atau penyelidikan yang diperlukan. Kemudian Bagja yang kedua adalah A, ambil pelajaran atau discover. Pada tahapan ini, menyusun pertanyaan lanjutan dan menentukan bagaimana cara kita menggali fakta untuk memperoleh data disertai tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Kemudian, selanjutnya adalah tahap ketiga, adalah gali mimpi atau dream. Dalam tahapan ini, kita menyusun deskripsi kolektif bila mana kemampuan kewirausahaan pada murid ini terwujud nanti. Tentunya disertai dengan riset dan tindakan yang perlu kita lakukan. Dan tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana atau desain. Dalam hal ini kita mengidentifikasi tindakan konkret yang perlu dilakukan untuk menjalankan langkah-langkahnya dengan tindakan yang diperlukan. Kita juga harus memulai membuat indikator ketercapaian dengan menyusun definisi kesuksesan pencapaian. Dan tahapan terakhir dari Bagja adalah atur eksekusi. Pada tahap deliver ini, kita menentukan siapa saja yang berperan dan dilibatkan. Kemudian kita juga mendesain jalur komunikasi dengan pengelolaan. Dalam hal tindakan atau yang perlu dilakukan adalah dengan menerapkan metode pembelajaran teamwork atau collaborative teamwork learning mulai kelas 10, 11, dan 12 dengan pengawasan kepala sekolah. Collaborative teamwork learning efektif untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada murid karena mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Belajar inovatif terus-menerus dari orang lain, dan harapannya adalah murid-murid di SMA Negeri 1 Jonggat memiliki kemampuan serta tumbuh jiwa-jiwa kewirausahaan kaum muda milenial yang memiliki kemampuan yang baik dalam pengembangan diri dan dengan karakter dan pribadi yang ulet, kerja keras, serta memiliki skill yang terarah. Hasil proses penumbuhan kemampuan kewirausahaan murid SMA 1 Jonggat ini akan membentuk mereka menjadi pemimpin maupun tenaga yang profesional di masa depan. Demikian demonstrasi kontekstual menerapkan inquiry apresiatif dalam menumbuhkan
jiwa kewirausahaan murid melalui tahapan Bagja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.